Dalam setiap hubungan ada bahasa yang tidak pernah terucap, tetapi bisa lebih jujur daripada kata-kata, bahasa tubuh. Wanita, dengan segala kerumitannya, seringkali tidak mengungkapkan keinginannya secara langsung. Ada lapisan-lapisan perasaan, norma sosial, hingga kerentanan emosional yang membuat mereka memilih isyarat halus ketimbang kalimat terang-terangan. Bahasa tubuh ini, terutama ketika berbicara tentang keinginan akan keintiman, adalah sebuah orkestra yang dimainkan dengan senyap. Ia muncul melalui gerakan mata, tarikan senyum, sentuhan ringan, hingga perubahan biologis yang hampir tak terlihat. Namun, disinilah letak kebijaksanaan. Seorang pria yang peka tidak sekadar mencari tanda untuk memuaskan dirinya, melainkan membaca dengan hati. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, kita tidak boleh terikat pada hasrat semata, melainkan belajar melihat realitas sebagaimana adanya. Lalu menanggapinya dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih sayang. Maka mari kita telusuri tanda-tanda itu. Bukan sekadar untuk mengetahui kapan seorang wanita menginginkan keintiman, tetapi juga untuk memahami jiwa yang tersembunyi di balik tubuhnya. Mata adalah bahasa pertama yang muncul sebelum bibir berani berucap. Seorang wanita yang menginginkan kedekatan biasanya akan menunjukkan permainan pandangan yang berbeda dari interaksi biasa. Tatapannya seringkali lebih lama, seolah ingin menahan waktu agar tidak cepat berlalu. Ada kalanya ia menundukkan pandangan, namun kemudian mengangkatnya kembali dengan kehangatan. Pandangan seperti ini membawa pesan, "Aku nyaman di dekatmu, aku ingin lebih dekat lagi." Secara biologis, ketika seorang wanita tertarik, pupil matanya membesar akibat meningkatnya dopamin dalam otak. Efek ini membuat matanya tampak lebih bercahaya. Kulit wajahnya mungkin sedikit memerah karena aliran darah meningkat, sebuah tanda biologis klasik dari daya tarik seksual. Ekspresi wajahnya juga menjadi lebih lembut. Dahi yang biasanya kaku menjadi rileks, bibirnya terbuka sedikit, dan senyum kecil tersungging tanpa alasan jelas. Semua ini bukan dibuat-buat. Itu adalah reaksi spontan tubuh terhadap ketertarikan. Dalam stoikisme, mata diibaratkan sebagai jendela pikiran yang tidak mampu berbohong. Seorang pria bijak membaca tatapan ini bukan untuk segera menuntut balasan, melainkan untuk menghormati kerentanan yang sedang ditunjukkan wanita. Senyuman wanita saat menginginkan keintiman berbeda dengan senyuman basa-basi. Ada kehangatan intim yang terpancar dari sudut bibirnya. Ia mungkin menggigit bibir bawah pelan, memainkan rambut sambil tersenyum, atau menahan tawa kecil yang penuh rasa malu. Senyum seperti ini bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan undangan halus untuk lebih dekat. Dalam psikologi, senyum intim seringkali diiringi oleh kontak mata yang bertahan lebih lama. Senyum dan tatapan itu bekerja bersama, menciptakan chemistry yang dirasakan kedua belah pihak. Secara biologis, senyuman yang tulus melibatkan otot orbicularis oculi di sekitar mata, membuat mata tersenyum bersamaan dengan bibir. Hal ini berbeda dari senyum palsu yang hanya melibatkan mulut. Stoikisme mengajarkan, jangan terjebak pada interpretasi yang berlebihan. Tugas kita bukan menuntut makna dari setiap senyuman, tetapi mengamati dengan penuh kesadaran. Jika sebuah senyum muncul bersama tanda-tanda lain, mungkin itu memang pertanda. Namun jika berdiri sendiri, bijaksanalah untuk tidak menyimpulkannya terburu-buru. Wanita seringkali menggunakan tangannya sebagai media komunikasi nonverbal. Saat ia ingin keintiman, tangannya tidak lagi kaku. Ia mulai menyentuh benda-benda di sekitarnya, memainkan gelas, menyisir rambut, atau meraba kain bajunya sendiri. Semua itu adalah bentuk pengalihan energi dari rasa gugup sekaligus daya tarik. Ketika sudah lebih berani, ia akan mulai menyentuh pria yang ia sukai secara ringan. Mungkin di lengan, bahu, atau punggung tangan.
Sentuhan-sentuhan ini seringkali cepat, seolah tidak disengaja, namun dilakukan berulang kali. Itu adalah bahasa tubuh yang lebih keras daripada 1000 kata. Secara biologis, setiap sentuhan memicu pelepasan oksitosin, hormon yang menciptakan rasa kedekatan. Sentuhan ringan bisa memicu detak jantung meningkat, baik pada wanita maupun pria. Stoikisme menekankan bahwa ketika kita menerima sentuhan seperti itu, jangan tergesa-gesa memaknainya sebagai lampu hijau penuh. Sebaliknya, perlakukan ia sebagai tanda kerentanan yang harus dihargai. Seorang pria stoik tidak haus akan validasi, tetapi justru tenang membaca realitas dengan penuh empati. Postur adalah isyarat yang paling jelas sekaligus paling sulit dikendalikan. Wanita yang ingin dekat biasanya akan membuka tubuhnya. Ia tidak menyilangkan tangan atau kaki, melainkan menghadap penuh kepada pria. Ia mungkin condong ke depan, menutup jarak di antara mereka. Kadang ia akan memainkan posisi duduknya, melipat kaki dengan elegan, mencondongkan tubuh, atau membiarkan bahunya terbuka. Gerakan ini tampak sederhana, tetapi dalam psikologi sosial ini adalah sinyal keterbukaan. Biologi menjelaskan bahwa saat tubuh rileks di hadapan orang yang disukai, kortisol, hormon stres, menurun. Sebaliknya, hormon dopamin dan oksitosin meningkat, membuat tubuh lebih terbuka secara alami. Dalam pandangan Stoik, postur ini tidak boleh dianggap sebagai milik kita. Ia adalah ekspresi alami yang kita baca dengan penuh syukur, bukan dengan keserakahan. Epictetus pernah berkata, "Apa yang bukan milikmu, jangan pernah kau anggap sudah kau genggam." Maka, bacalah postur tubuh wanita sebagai tanda kedekatan, tetapi biarkan pilihan tetap berada padanya. Saat kedekatan makin dalam, tanda-tanda tubuh menjadi lebih intens. Wanita mungkin mulai mencari cara untuk berada lebih dekat secara fisik. Duduk rapat, merapatkan bahu, atau bahkan menyandarkan kepala pada pria. Tangan yang tadinya hanya menyentuh ringan kini bisa bertahan lebih lama. Ia mungkin menggenggam tangan, mengusap rambut pria, atau bahkan memeluk dengan penuh rasa percaya. Semua ini adalah tanda biologis dan emosional bahwa ia merasa aman dan siap membuka diri lebih jauh. Secara biologis, sentuhan intens meningkatkan pelepasan endorfin, menciptakan rasa hangat dan nyaman. Dalam konteks keintiman, tubuh wanita akan menyesuaikan dengan ritme tubuh pria. Napas menjadi sinkron, gerak tubuh menyatu. Namun inilah momen yang menuntut kebijaksanaan terbesar. Stoikisme mengingatkan, semakin besar tanda yang diberikan, semakin besar tanggung jawab untuk menghormati batas. Seorang pria yang bijak tahu kapan harus menahan diri, karena cinta sejati bukanlah tentang mengambil, melainkan menjaga. Selain gerak-gerik, ada tanda biologis yang lebih subtil namun nyata. Napas yang lebih cepat. Saat gairah meningkat, sistem saraf simpatik bekerja, membuat napas lebih dalam dan cepat. Kulit yang lebih hangat, aliran darah meningkat ke permukaan kulit, terutama wajah, leher, dan dada. Suara yang berubah, suara wanita bisa menjadi lebih lembut, kadang lebih rendah. Ini adalah efek hormonal dan psikologis. Gerakan kecil yang berulang, seperti menggoyangkan kaki, memainkan perhiasan, atau membetulkan pakaian. Itu adalah pelepasan energi seksual yang terpendam. Biologi mengajarkan bahwa tubuh tidak bisa berbohong. Namun stoikisme menegaskan, tugas kita bukan memanfaatkan, tetapi memahami dengan welas asih. Keintiman sejati bukan hanya respon biologis, melainkan pertemuan jiwa. Pada akhirnya, tanda-tanda tubuh wanita yang menginginkan keintiman adalah puisi yang ditulis oleh tubuhnya. Dari tatapan mata, senyum lembut, gerakan tangan, hingga perubahan biologis, semuanya adalah fragmen kejujuran yang jarang diucapkan dengan kata. Namun kita harus selalu ingat, tanda bukanlah izin. Ia hanyalah bahasa yang mengundang kita untuk lebih peka, lebih hadir,
lebih manusiawi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh menuntut dunia sesuai dengan hasrat kita, tetapi belajar menyesuaikan diri dengan kenyataan. Keintiman yang sejati lahir bukan dari pembacaan tanda semata, melainkan dari pertemuan hati yang saling menghargai. Seorang pria yang bijak bukan hanya tahu kapan wanita menginginkan keintiman, tetapi juga tahu kapan harus menahan diri demi menjaga kepercayaan yang diberikan. Dan disitulah letak keindahannya. Keintiman bukan lagi sekadar pertemuan tubuh, melainkan pertemuan jiwa yang saling berjanji untuk merawat kerentanan satu sama lain.